kita kena dalil misalkan dalam sholat berjamaah itu tadi, ya kan? Dalam sholat berjamaah kan kita disyariatkan untuk mengikuti imam. Apapun kondisinya, ketika kita bermakmum, seperti apapun imamnya maka ikuti. Kalau misalkan nggak diketahui, Ya apalagi tidak diketahui. ketika tasyahud kan saya kan gerak-gerak misalkannya, tapi kan yang depan saya nggak bisa lihat itu gerak-gerak apa enggak gitu kan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya Iedati di acara Ngobrol Santai. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa lagi. Beliau ini kemarin sempat drop. Nah, sekarang alhamdulillah beliau sudah pulih. Dan tamu yang kedua kali ini seperti biasa mau balik fenomenal. Beliau ini sekarang lagi sibuk di bidang perumahan, jadi kontraktor. Assalamualaikum Ustadz Kang Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kabarnya sekarang alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah makin Mudah-mudahan kedepannya juga lebih baik lagi, biar bisa jadi bintang tamu lagi di next kesempatan. Nah Ustadz, ini ada satu komentar dari teman saya. Beliau ini bertanya seperti ini Ustadz. Saya bacakan aja ya. Boleh. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menyikapi perbedaan kaifiat di dalam organisasi? Mohon bimbingannya Ustadz. Seperti itu Ustadz. Nah, mungkin yang saya tahu itu Ustadz, kaifiat dalam beragama itu kalau tidak salah pokoknya itu dua. Yang pertama itu ibadah, yang kedua muamalah, gitu bukan Ustadz ya? Nah sekarang jadi mungkin yang bertanya ini sebetulnya tidak mengerucut ya, belum mengerucut inti yang mau ditanyakan itu seperti apa, gitu kan? Nah mungkin saya perjelas. Jadi pertanyaannya kaifiat tentang ibadah dalam berorganisasi Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalin alladzina nabiyya ba'dah. Sahabat Iedati yang berbahagia, ucapan terima kasih teriring doa jazakumullahu khair kepada sahabat yang setia menonton channel Iedati, kepada host Kang Ied, Juragan Empang, juga ayahanda tercinta, Ayah Aceh, walaupun tidak jadi. Pertanyaan yang menarik, tapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi, pertanyaan tersebut belum spesifik ya. Karena ini pertanyaan yang masih berbentuk jawabannya itu masih cakupannya luas sekali. Dan harus kita pahami bersama bahwa yang namanya kaifiat itu asalnya dari kata kaifa, ya. Kaifa itu bagaimana, kan artinya bagaimana. Yeah. Seperti kita bertanya kaifa haluk, bagaimana kabar Anda gitu. Nah, kaifiat itu berarti bagaimana cara melakukan sesuatu. Nah, jadi jika bertanya menyikapi kaifiat dalam organisasi, ya ini sebetulnya pertanyaannya masih rancu ya, bisa dikatakan.
bagaimana menyikapi tata cara ibadah dalam organisasi kan gitu. Maka jawaban yang paling mendasar adalah lakukan ibadah sebagaimana apa yang Rasul contohkan. Itu yang pertama. Jadi kaifiat dalam beribadah itu adalah tata cara bagaimana kita melakukan sebuah amalan ibadah, baik itu dalam sholat, saum, zakat dan sebagainya. Itu nanti akan erat kaitannya, sangkut pautnya dengan usul fikih dan fikih. Gitu. Adapun perbedaan, nah ini mungkin maksudnya ke sana. Bagaimana menyikapi perbedaan tata cara dalam beribadah antar organisasi, mungkin ke sana maksudnya ya. Tentunya kita tidak bisa menafikan di Indonesia khususnya itu Islam itu terdiri dari berbagai kaidah atau di berbagai organisasi ya. Ada, mohon maaf jika saya sebutkan, ada Muhammadiyah, Nahdien, kan Salafi, SI, Persis, dan lain sebagainya. Nah ini tidak lepas perbedaan yang hinggap sekarang ini tidak lepas dari bagaimana tingkatan keilmuan atau intelektual para ulama terdahulunya, gitu. Kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain, cuma mungkin yang harus kita perhatikan adalah bagaimana sebuah kesimpulan dalam kaifiat ibadah itu, bagaimana caranya supaya dia bersandar kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena tidak jarang banyak ulama yang memakai, ya dalam tanda kutip, menggunakan hadis-hadis yang tidak sahih sebagai pedoman dalam melaksanakan ibadah gitu, sehingga hasilnya pun akan berbeda. Nah, yang nantinya akan menjurus kepada perbedaan dalam melaksanakan ibadah itu sendiri. Jadi intinya jika kita ingin menyikapi perbedaan dalam melaksanakan ibadah, tata cara ibadah itu tidak ada lain, kembalikan saja kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, pegangan untuk kita, kalau Al-Quran itu itu 100% sahih ya. Al-Quran itu 100% mutlak itu sahih. Tapi ini yang harus kita pahami bersama, bahwa tidak semua hadis itu bisa dipakai hujah, bisa dipakai sandaran untuk melakukan sebuah ketentuan ibadah. Karena ada hadis yang derajatnya itu ada sahih, hasan, dhaif, maudhu, matruk dan sebagainya. Itu bisa kita pelajari dalam ilmu mustalahul hadis. Seperti itu. Jadi gini Ustadz, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, itu kan kita sebagai umat manusia itu kan dituntut untuk buat beribadah, betul kan? Nah jadi gini Ustadz, kaifiat ibadah saya tarik secara khusus mungkin ya, dari bab sholat. Jadi gini Tad, kebanyakan di kita kan contohnya misalkan di sebuah hadis, kalau tidak salah mengatakan yang ketika sholat itu, ketika udah kembali ke semula, itidal. Nah, ketika sudah itidal kembali ke semula. Semula yang dimaksud itu yang mana sih gitu? Soalnya kan ini ada beberapa pendapat nih. Ada yang kembali ke perut yang kayak gini, terus ada yang di pinggir paha gitu Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Ya, memang jika ini lebih ke fikih ya. Jika kita memperhatikan hadisnya, bahwa memang hadisnya itu saja ya, dan sahih, bahwa ketika berdiri i'tidal itu si tangan harus kembali ke posisi semula. Nah, yang jadi perbedaan, ada yang menyimpulkan posisi semula itu adalah dia bersedekap di sini, di ulu hati ya. Ada juga yang berpendapat bahwa posisi semula itu ketika kita berdiri hendak takbiratul ihram, di lurus ke sini. Nah, untuk saya pribadi,
menyimpan tangan ketika i'tidal itu adalah dengan cara menyimpannya di samping paha, diluruskan. Karena ada dalil yang menyebutkan bahwa ketika i'tidal itu buku tulang-tulang ini harus pada tempatnya, harus lurus pada tempatnya. Oh, berarti harus sejajar mungkin Iya, ya. jadi kalau disedekap gini berarti dia tidak lurus, dia bengkok. Nah, hadisnya itu harus kembali ke posisi semula itu. Si posisi tulang-tulang itu harus lurus. Nah, gini Ustadz. Jadi kan mungkin pendapat dari setiap organisasi ini kan berbeda-beda ya. Betul. Tapi dengan catatan satu hadis Yeah. yang sahih gitu ya. Nah, jadi gini Ustadz, kalau kita misalkan contohnya misalkan mengambil satu pendapat dari organisasi anu, gitu kan, yang mengambil pendapat itu yang di ulu hati, yang tangan di ulu hati, apakah boleh Ustadz? Begini, jadi nanti ada yang namanya disebut khilafiyah ya. Khilafiyah itu harus kita garis bawahi bahwa khilafah itu bukan perbedaan menggunakan dalil, bukan perbedaan melaksanakan ibadah dengan dalil yang berbeda, bukan. Khilafiyah itu justru dalilnya sama, tapi kesimpulan berbeda. Seperti barusan, menyimpan tangan itu di mana? Nah, ada yang disedekapkan, ada yang diluruskan. Itu khilafiyah. Atau ketika tasyahud misal, ada yang bergerak-gerakan gitu, ada yang diam lurus gitu. Dalilnya sama, itu juga sahih gitu kan. Cuman beda menyimpulkan. Nah, itu khilafiyah. Kalau misal antara yang pakai niat dan tidak, itu bukan khilafiyah. Gitu. Jadi yang harus kita pahami bersama, khilafiyah itu bukan perbedaan tata cara ibadah dengan berbeda dalil, bukan. Tapi perbedaan melaksanakan suatu ibadah, dalilnya sama, cuman beda kesimpulan. Karena tadi itu beda tingkatan keilmuan ulama, gitu kan. Nah, di sana terjadi khilafiyah. Nah, untuk i'tidal sendiri sebetulnya begini, ketika seseorang hakim atau ulil amri menyimpulkan sebuah kesimpulan, kemudian ternyata kesimpulannya itu salah, maka itu pahalanya 1. Tapi ketika kesimpulannya benar, maka pahalanya 2 gitu. Nah, ini berlaku untuk khilafiyah. Bukan untuk perbedaan antara yang bid'ah dan sunnah, bukan. Tapi berlaku untuk khilafiyah. Untuk khilafiyah. Seperti tadi, misal dalam hadis itu kembali ke posisi semula, si tangan itu. Nah, ternyata ada yang menyimpulkan disedekapkan begini, karena memang awal sholat itu dari raf'ul yadain sampai ke menyimpan tangan itu posisi semulanya di sana, misalnya kesimpulannya gitu. Nah, ternyata salah misal, salah. Maka sekalipun pendapatnya salah, maka itu pahalanya 1. Karena sudah berijtihad kan. Nah, ternyata misal benar, maka pahalanya 2. Gitu. Jadi dalam hal ini perlu kita pahami bersama bahwa yang disebut khilafiyah, perbedaan itu bukan membandingkan antara yang sunnah dengan yang bid'ah, atau yang ada contohnya dengan yang tidak ada contohnya, bukan. Tapi menentukan sebuah kesimpulan dengan hadis yang sama-sama bisa dipakai untuk sandaran hukum atau bisa dipakai hujah. Nah, di sana itulah yang dimaksud dengan khilafiyah. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada konsekuensi yang signifikan ya, tidak ada hukuman ketika salah, ketika itu tidak ada. Berarti bisa dipakai ya? Bisa dipakai, cuma nanti ijtihadnya yang lebih mendekati yang mana gitu. Jadi mungkin poin pentingnya jadi gini Ustadz, di organisasi si Fulan ini kan misalkan yang memakai, gitu kan, bukan yang memakai yang memakainya itu kembali ke semula itu adalah yang di ulu hati. Nah, mungkin itu kan pendapat dari ulil amri mungkin ya, kepemimpinannya mungkin ya. Betul. Nah, bagi kita
bagi kita yang tidak berorganisasi sipulan tersebut, apakah bisa gitu Ustadz, yang saya mau tanyakan ini? Bisa dipakai pendapat organisasi itu gitu. Ya, makanya di sini kita membutuhkan intelektualitas yang baik ya, juga keilmuan agama yang baik. Ketika ketika kita menemukan sebuah permasalahan seperti hal ini, kemudian kita rancu nih, bingung nih, mau mengambil yang mana. Di sini kita harus pertama sebaiknya kita bertanya kepada yang lebih ini ya, yang lebih lebih paham mungkin ya. kapasitasnya. Iya. Kemudian kita bisa bandingkan rasio kita nih, kita lebih condong ke mana, yang lebih masuk akal yang mana. Gitu kan. Kalau tidak memungkinkan, kita menggali ilmu-ilmu agama yang memang di sana kemarin kita sudah bahas ya, ada 12 disiplin ilmu supaya kita bisa menentukan atau menyimpulkan sebuah hukum gitu. Sebetulnya kalau misalkan kita tidak tahu, tidak masalah ketika kita hendak mengikuti sebuah pendapat gitu kan. Cuman alangkah lebih baiknya ketika kita mengikuti itu, memutuskan sebuah perkara itu didasari dengan keilmuan. Nah, itulah yang disebut nanti dengan ittiba. Ya, berarti penting buat kita itu lebih tahu dengan mengkaji mungkin ya, dengan segi buat menambah keilmuan kita. Betul. Gitu ya. Jadi gitu. Nah, mungkin sebelum Ustadz menjawab lagi, ini saya beralih dulu ke orang yang fenomenal. Mau balik gak? Nah, jadi gini, Kang Aceh, kalau menyikapi di kaifiat tersebut mungkin ya, dalam segi perbedaan mungkin, dalam hadis yang sama tapi pendapatnya yang berbeda. Contohnya tadi kan udah disebutin sama Al Ustadz. Nah, sekarang saya yang mau bertanya kayak gini. Kalau misalkan pendapat Kang Aceh sendiri tentang perbedaan tersebut dengan catatan hadis sama tapi pendapat yang berbeda, itu seperti apa sih? Hamdan wa syukran lillah binikmati mani wal Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Mungkin ini masih turunan dari video sebelumnya ya tuh. Betul. Ya, ketika kemarin kita membahas masalah organisasi. Ya. Jadi mau tidak mau mungkin pasti masuk ke ranah ini gitu kan. Masuk. Bukan mau tidak mau tapi harus mungkin masuk. Ya. Gitu. Cuman bagaimana kita menyikapi perbedaan dari kaifiat ibadah dalam setiap organisasi gitu mungkin ya. Pelangi bisa disebut indah karena berbeda warnanya tuh, gitu kan. Jadi dalam menyikapi perbedaan seharusnya sih tidak harus menjadi masalah sih, gitu kan. Justru sesuatu akan terasa lebih indah ketika perbedaan itu ada, gitu kan. Seperti halnya misalkan tadi di dalam kaifiat ibadah, kalau kita melihat mungkin ranah itu lebih ke ranah fikih mungkin ya Tarjah, lebih ke ranah fikih ya. Kalau misalkan melihat dari usul aja, dari mukadimahnya, melihat di mabadi awaliyah, mungkin ya itu yang mungkin kisaran tahap sanawiyah ya mungkin ya. Ya, sanawiyah itu kan mabadi awaliyah itu usul fikih itu kan, di kitab usul fikih mabadi awaliyah, di mukadimahnya dijelaskan di sana tuh. Jadi bahwa mungkin gini ya. Jadi terjadinya sebuah hukum itu kan terjadi karena ada usul dan fikih, gitu kan. Sedangkan usul itu digambarkan ibarat akar yang menancap ke tanah, sedangkan fikih itu ibarat cabang, gitu kan.
Jadi kebayangkan satu satu akar bisa jadi berapa cabang gitu Iya. kan. Jadi tidak aneh sebetulnya ketika terjadi perbedaan dalam tanda kutip khilafiyah tadi ya yang dikatakan Ustadz di dalam sebuah kaifiat ibadah selama itu bersumber dari usul yang sama, harusnya tidak harus menjadi apa sumber perpecahan sih sebetulnya gitu tuh. Cuman paling pertanyaannya nanti mungkin saya menyikapi jawaban Ustadz tadi mungkin nyatanya saya sedikit nih saya yang bertanya ke Ustadz justru yang nah terkadang gini Tad, misalkan kan saya kan berorganisasi gitu kan, saya tuh pernah dengarkan misalkan Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i berkunjung ke Imam Maliki, beliau mengikuti kaifiat Imam Maliki. Begitupun Imam Maliki ketika berkunjung ke Imam Syafi'i mengikuti kaifiatnya. Contohnya misalkan saya misalkannya atau gini tadinya, ketika satu kaifiat terjadi berbenturan dengan landasan dalil yang kuat, apa yang harus kita lakukan mungkin gitu tadi nantinya. Jadi misalkan gini, saya tuh berdiri di dalam sebuah organisasi yang mana di dalam organisasi tersebut sudah memiliki ijtihad menentukan kaifiat ibadahnya ya. Nah kemudian contohnya kita berkunjung ke salah satu organisasi yang memiliki kaifiat mungkin berbeda kayak tadi, tapi ini konteksnya khilafiyahnya masih berdasarkan dalil gitu kan. Nah contoh kita kena dalil misalkan dalam sholat berjamaah itu tadi ya kan, dalam sholat berjamaah kan kita disyariatkan untuk mengikuti imam. Betul. Ya, nah mungkin seperti itu mungkin ya yang dimaksud kakak netizen itu ya menanyakannya gitu kan. Itu kan terkadang itu jadi kebingungan loh Tum ya, misalkan dalam kaifiatnya kita berbeda sedangkan ada landasan dalil yang lebih kuat, misalkan dalam sholat berjamaah kita harus mengikuti imam. Nah seperti itu mungkin tadi bagaimana? Jadi pertanyaannya Ya ketika terjadi khilafiyah itu kan misalkan kita kan berbeda organisasi gitu kan. Oke. Di dalam setiap organisasi itu kan sudah memiliki ijtihad. Ya. Mungkin bisa kepaham ya selanjutnya. Ya, jadi hadis riwayat Imam Bukhari ya, dikenal imamul utama bibi. Dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Ketika imam ruku maka rukulah, ketika imam sujud maka sujudlah. Ini terjadi kasus misal ada yang beda organisasi, beda kaifiat ibadah, bermakmum atau mengimam orang yang berbeda gitu kan. Nah maka di sini mau tidak mau kita harus mengikuti imam. Seperti itu. Jadi apapun kondisinya, ketika kita bermakmum, seperti apapun imamnya maka ikuti. Kalau misalkan nggak diketahui, ya apalagi tidak diketahui. Contoh misalkan gini ya tadi, saya ngemakmum ya pada salah satu imam. Contoh ketika tasyahud kan saya kan gerak-gerak misalkannya, tapi kan yang depan saya nggak bisa lihat itu gerak-gerak apa enggak gitu kan. Coba. Ya kalau di ranah itu ya kita sesuai aturan saja, sesuai apa namanya dalil saja kan, dalil saja. Nggak, jadi tidak semua yang imam lakukan harus kita ikuti. Seperti halnya ketika Al-Fatihah, ketika imam membacanya dengan zahar, dengan kencang, kan kita tidak boleh ikut membaca, kita cukup mendengarkan kan gitu. Termasuk yang ini tasyahud, ketika imam
yang ketika yang mengimami misal diamkan telunjuknya sementara kita menggerak-gerakan, ya kita laksanakan yang seperti biasa saja. Ya. Karena tidak semua yang imam lakukan itu harus kita ikuti gitu. Ya, artinya harusnya Ada beberapa hal yang boleh gitu tidak. ya, kalau menyikapi hal itu harusnya sudah tidak ada masalah lagi ya. Ya betul. Selama itu di dalam ranah khilafiyah mungkin ya Taj ya. Betul. Kecuali mungkin ketika masuknya ke ranah-ranah yang di luar khilafiyah mungkin ya. Nah, Intinya. itu. Nah, mungkin jadi gini, Tad. Itu kan secara khilafiyah mungkin ya, secara dengan garis bawah itu dalam peribadahan mungkin ya. Nah, yang menarik seperti ini nih, yang apakah ini bisa disebut khilafiyah atau enggak gitu ya. Dan cuman jadi gini, Tad. Di setiap organisasi itu kan mempunyai pendapat yang berbeda. Contohnya misalkan di organisasi A itu tidak melaksanakan tahlil. Ya. Di organisasi B melaksanakan tahlil. Ya. Dan di organisasi C itu kadang yang saya tahu itu suka melaksanakan dan suka juga tidak. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya itu di seputaran tahlil atau tahlilan ini, apakah memang ada contohnya dari Rasul atau memang dicontohkannya seperti itu atau gimana itu? Saya pengen lebih jelas itu mengetahuinya gitu. Ya. Jadi jika melihat usul fikih itu bahwa hukum asal ibadah itu adalah haram. Al-aslu fil ibadati al-batlu wal haramu. Hukum asal dari ibadah itu adalah batal dan haram. Hatta maja'a bihi dalilu ala amrihi. Sampai ada dalil yang memerintahkan gitu. Yeah. Nah, ketika seseorang melaksanakan perkara ibadah, maka itu harus dikembalikan dulu ke hukum asal. Hukum asal ibadah itu adalah haram dan batal. Nah, sampai dia menemukan dalil yang memerintahkan, maka barulah laksanakan ibadah itu. Sholat ibadah, ya. Kembalikan dulu ke hukum asal. Dia hukum asalnya adalah haram dan batal. Kan gitu. Tapi kenapa kok Kang Iyad sholat, Ayah Aceh sholat, Kang Chandra sholat, saya sholat? Baru kita bisa menjawab karena ada dalil yang memerintahkan. Aqimu sholat, tu'atu zakat, yang itu banyak dalam Al-Quran. Nah, selalu seperti itu seharusnya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, kembalikan dulu ke hukum asal. Hukum asalnya itu haram dan batal. Nah, sampai kita menemukan dalil. Ada tidak nih dalil yang memerintahkan? Saum kan ibadah. Kembalikan dulu ke hukum asal. Hukum asal ibadah adalah haram dan batal. Tapi kenapa tiap Ramadan kita saum? Karena ada dalil. Ya. Faman syahida minkum musyahro falyasumhu, kan itu di 187 Al-Baqarah itu. Ketika engkau melihat, menyaksikan bulan Ramadan itu datang, falyasumhu, maka saumlah kalian. Nah, baru kita melaksanakan ibadah kalau ada dalil. Nah, terkait apa namanya tadi itu? Tahlil ya. Lihat dulu ini ibadah atau bukan. Kalau ibadah, maka kembalikan dulu ke hukum asal. Hukum asal ibadah adalah haram dan batal, gitu kan. Nah, kita jangan dulu mengharamkan jika ternyata ada dalil yang memerintahkan, gitu. Hanya saja mungkin sejauh ini saya belum menemukan dalil yang sahih tentang dalil ini. Maka untuk saat ini secara pribadi saya dan mungkin secara organisasi bahwa budaya tahlilan itu adalah budaya ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasul. Jadi gini, Tad, mungkin oke, kita sepakati mungkin itu tidak ada dalil yang sahih, gitu kan? Tapi kan orang-orang yang berpendapat itu memang harus dijalankan, tetap menjalankan. Nah, yang saya pertanyakan hukumnya nih. Ya.
hukum yang menjalankan, tadi kita disclaimer, tidak ada hadis yang memerintahkan. Betul. Oke? Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa masih dijalankan gitu, Ustaz? Dan hukumnya apa gitu? Ya. Apakah hukumnya misalkan mutlak dosa atau neraka atau apa gitu? Ketika sesuatu dilaksanakan tanpa ada contoh dari Rasul, ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang melakukan perbuatan tanpa ada perintahnya dari kami, ya, maka famak adahu minanar gitu kan. Jadi siapkanlah tempat duduknya. Nah ini begini, bahwasanya banyaknya hadis-hadis yang palsu itu asal mulanya adalah istinsarul khurafat, bersebarannya khurafat di mana-mana. Khurafat itu dongeng-dongeng kayak Nyi Roro Kidul, kayak apa namanya, ya khurafat lah gitu ya, kayak kepercayaan agama-agama Hindu, Karun dan lain sebagainya itu. Nah di sanalah bersebaran hadis-hadis yang maudhu, bersebaran hadis-hadis yang palsu karena menyebar dongeng-dongeng hurufat itu. Nah banyak orang yang menganggap setiap tulisan Arab itu adalah hadis, karena mungkin, mohon maaf, ini keterbatasan keilmuan ya. Nah sehingga mereka banyak mempercayai hadis-hadis yang memang tidak ada dari Rasulnya, seperti itu. Nah ini perlu pemahaman yang lebih dalam lagi terkait pendalaman hadis-hadis, karena banyak orang yang berpendapat palsu-palsu juga hadis, kita tidak bisa buat gitu. Padahal tidak seperti itu. Justru hadis yang bisa dipakai hujah itu, yang bisa dipakai sandaran hukum itu adalah hadis yang sahih. Harusnya paradigmanya dibalik, bukan palsu-palsu juga hadis, tapi hadis juga buat apa kalau palsu gitu. Seperti uang aja gitu kan. Uang, nih aku kasih uang 500 juta tapi palsu, nggak bisa dia dipakai buat belanja. Kenapa? Karena palsu, uang juga dia palsu. Bukan dibalik, bukan palsu-palsu juga uang, bukan. Tapi palsu-palsu juga uang juga palsu gitu. Nah harus di paradigmanya harus dirubah dulu. Nah mungkin ini Ustaz, oke, sepakat bahwa yang diterapkan entah itu hadis palsu atau hadis apa gitu ya, entah itu hadis maudhu atau apa. Nah jadi gini Ustaz, hukumnya mungkin ya kalau masalah hukum sih kembali ke tadi ya. Hukum asal ibadah itu haram dan batal. Ketika tidak ada contohnya maka kembali lagi ke hukum asal gitu kan. Ya bisa kita simpulkan sendiri bahwa ketika kita melaksanakan ibadah yang tanpa ada contohnya dari Rasul, maka itu haram dan batal. Seperti itu saja sebetulnya. Jadi kepada teman-teman mohon untuk lebih lebih istilahnya berpikir ekstra mungkin ya. Supaya jangan sampai setiap kaifiat atau setiap amalan ibadah itu kita terima begitu saja. Harus ada filter, harus ada penyaring ya. Ini istilahnya intelektualitas kita harus dituntut untuk lebih dipergunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Karena semakin sini itu akan semakin banyak ajaran-ajaran baru yang dia notabene menjauhkan kita dari kemurnian Islam itu sendiri. Nah Ustadz, jadi gini Ustadz, oke, sepakati bahwa tahlil kita ambil dari hadis-hadis yang tidak sahih mungkin kayak gitu Ustadz ya. Nah jadi gini Ustadz, itu kan bagi yang melaksanakan, bagi yang tidak mungkin aman. Nah bagi yang kalau secara bahasa ininya mah kaditu kadiu gitu tah. Jadi misalkan kayak gini Ustadz,
Dari itu kaji. Ketika si Fulan itu tidak melaksanakan, dan ketika ada yang tahlil dia ikut-ikutan. Nah itu yang seperti itu gimana tuh? Gini, pegang satu prinsip, lebih baik tertinggal pahala sunnah daripada terjerumus ke dalam perkara haram. Tertinggal pahala sunnah itu tidak dosa, tapi terjerumus ke dalam yang haram itu dosa. Masih banyak amalan ibadah yang sunnah yang kita tinggalkan daripada hanya melakukan ibadah yang tidak ada contohnya, gitu kan. Ini prinsip dasar yang harus kita pegang. Kenapa? Karena ini dikhawatirkan jika kita melaksanakan ibadah yang tidak ada contohnya maka tertolak, gitu. Sayang sekali gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih rancu terkait sebuah ibadah, ini sunnah apa enggak sih, ini ada contohnya apa enggak, saya anjurkan lebih baik melaksanakan ibadah yang memang jelas ada contohnya. Seperti itu. Tahajud jelas ada contohnya, laksanakanlah itu. Puasa Senin, puasa Kamis, ayam mobil, gitu kan. Puasa saum Daud, terus sholat duha. Mungkin banyak sekali amalan ibadah yang sudah jelas sunnah yang kita tinggalkan. Nah, ini saya sarankan saja lebih baik melaksanakan ibadah yang sudah jelas dalilnya. Jika kondisi kita itu rancu nih, ini ada contohnya apa enggak, gitu kan. Ada contohnya apa enggak, sebaiknya lebih baik jangan dulu dilaksanakan sebelum menemukan dalil dan hujah, pendapat yang kuat, gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus ke dalam perkara yang tertolak tadi, ibadah yang tertolak. Nah, mungkin dari penjelasan Ustadz tadi baik dimengerti buat saya ya. Nah, jadi gini, sekarang mungkin ke Kang Aceh mungkin ya. Kang Aceh di bab tahlil ini mungkin tadi jelas ya Ustadz menyampaikan bahwa yang poin pertama itu asal ibadah itu haram sebelum ada dalil yang memerintahkan. Oke, kita sepakati bersama. Nah, jadi gini, Kang. Menurut Akang di versi ini kayak gimana sih? Mengenai perkara itu ya, Tum, justru benar ya dari yang dikatakan Ustadz bahwa hukum asal dari ibadah itu haram, ya kan, sehingga ada dalil yang memerintahkannya. Nah, untuk menyikapi perkara yang dipertanyakan tadi mungkin ya, perkara tahlilan mungkinnya tuh ya, perkara tahlilan, malahan mungkin saya sendiri agak sedikit kebingungan itu Tetet. Jadi apakah itu termasuk khilafiyah? Satu yang jadi pertanyaan saya. Yang kedua, apakah itu termasuk ranah ibadah? Karena itu kalau di masyarakat ya Tung ya, banyak versi itunya, banyak versi itu Tetet. Ada yang menganggap bahwa itu sebuah tradisi, gitu kan. Artinya kalau masuknya ke ranah tradisi itu nggak ada sangkutannya sama ibadah sebetulnya, gitu kan. Nggak ada sangkutannya sama ibadah, gitu kan. Masuknya ke muamalah itu kan, secara hukum mungkin mubahah kan ya. Kalau masuknya ke tradisi, makanya mungkin secara fikihnya aja dulu mungkin harus harus jelas dulu mungkin kalau misalkan mau masuk ke ranah itu, mengatakan. Ya. Kalau dilihat dari sisi khilafiyah atau bukannya, itu bukan khilafiyah ya. Karena tadi disebutkan khilafiyah itu justru perbedaan ketika melaksanakan suatu ibadah yang dengan dalil yang sama, sumber yang sama gitu. Kalau ini kan yang melaksanakan dan yang tidak itu
sama-sama tidak berdalil gitu maksudnya. Ya, Nah, berarti maafnya Tad, kalau misalkan apa gitu secara pemikiran bahwa itu masuknya ke ranah tradisi nggak apa-apa berarti ya? begini, untuk tradisi itu masuknya muamalah kan, Ya. boleh. Nah, sampai nanti ada pembatas, ada tradisi yang dia masuk ke ranah ibadah gitu. Seperti halnya ulang tahun, Ya, seperti halnya tahlilan ya. ya, Itu tradisi yang nantinya akan masuk ke ranah ibadah gitu loh. ya. Nah, jika sudah masuk ke ranah ibadah, maka mau tidak mau harus bersandar gitu loh. Pada dalil ya tadi ya. Iya, Saya menyikapi yang ada aja ya, yang pada umumnya saya melihat di lapangan gitu kan. betul. Karena kebanyakan orang berprinsip bahwa itu merupakan tradisi yang sudah Iya. biasa dilaksanakan. Betul. Dan anehnya mereka menganggap bahwa itu sebuah tradisi tapi mengharapkan pahala juga, Nah, itu kan. Sedangkan perkara yang melibatkan atau menghasilkan pahala itu adalah perkara ibadah, betul. ya. Jadi ketika suatu perkara ibadah tidak memiliki dasar atau dalil, jatuhnya haram. Ya, intinya gitu aja. Jika kita melaksanakan sebuah perkara, kemudian dalam perkara itu ada tata cara tertentu ibadah, seperti membaca Al-Quran, baca sholawat dan sebagainya, maka itu sudah masuk ke dalam ranah ibadah. Boleh nggak misalkan Ustadz kasih tahu titik-titik yang tidak bersandarnya misalkan. Soalnya kan gini ya, itu kan kalau misalkan di dalam kaifiatnya itu sendiri yang di dalamnya itunya ada baca Quran, ya kan? Baca Quran kan itu memiliki dalil loh, Tad. Baca Quran boleh kapan saja, boleh di mana saja, berarti boleh dong baca Quran. Yang kedua, kaifiat yang ada di dalamnya, misalkan tawasul kan? Tawasul kan? Tawasul bi doa atau tawasul bi amal itu kan, membaca Al-Quran kemudian mendoa sebagai jadi perantara mustajabnya doa kan. Sebenarnya secara tawasul juga itu kan ada dalilnya juga kan, tadinya. Iya. Berarti sah-sah aja sih sebetulnya mah kalau misalkan melihat ke sana mah. Coba Tad. Membaca Al-Quran itu bagus, bisa dilakukan kapanpun. Kemudian berdoa juga bagus, bisa dilakukan kapanpun gitu kan. Tidak ada batasan waktunya kan. Yang jadi masalah ini dilakukannya ditentukan harinya, 1 harinya, 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, 1000 harinya. Ini yang nantinya akan menjadi masalah. Ibadah itu kan harus tepat tempat, tepat kaifiat gitu kan. Nah, kata tepat ini sumbernya dari mana? Al-Quran dan hadis kan. Tepat tempat, misal umroh di Ka'bah, ya nggak bisa umroh di Perancis kan itu. Menara Eiffel. Ya, dari mana kita tahu tempat yang tepat itu di Ka'bah? Hadis, betul. Kemudian tepat kaifiat, tata cara. Tata caranya harus tepat. Tahu tepat tata caranya dari mana? Hadis dan Quran. Tepat tempat, tepat saat, tepat kaifiat, tata cara. Tata cara sholat seperti apa, tata cara saum seperti apa. Harus tepat. Tahu tepatnya dari mana? Al-Quran dan hadis. Di sini ada hal-hal yang tidak tepat. Tidak tepat dengan hadis dan Al-Quran. Secara saat itu tidak tepat. Ya, waktunya ditentukan padahal Rasul tidak pernah mencontohkan. Nah, di sini jadi kita harus lebih teliti mana nih hal-hal yang menyimpang atau keluar dari aturan-aturan Al-Quran dan hadis. Itu salah satunya. Jadi ada waktu ditentukan waktunya sementara Rasul tidak mencontohkan. Oh, jadi seperti itu Ustadz ya? Ya, betul.
Jadi yang tadi dijelaskan Kang Aceh itu baca Quran kan itu baik, Baik, ya yang boleh. tadi terus dan seterusnya mungkin ya biar lebih cepat gitu. Nah, inti dari titik yang kita sama-sama koreh ini, jadi intinya memang tidak ada gitu ya. Iya. Jadi baca Al-Quran baik, silahkan, baik dapat pahala. Cuman ini nanti covernya seperti apa? Kalau covernya hanya membaca Al-Quran saja, silahkan. Covernya hanya sodako saja, silahkan. Tapi ini kenapa harus ada cover, ditentukan waktunya, sementara waktunya itu meniru pada agama yang lain. Nah ini yang menjadi benang merah, boleh tidaknya melakukan ibadah itu seperti itu. Oh gitu Ustaz. Nah, saya balik lagi ke Kang Aceh. Jadi gini Kang, menyikapi organisasi Islam ini kan luar biasa ya. Yang saya tahu itu kan setiap organisasi yang diakui oleh MUI itu kan disepakati bersama oleh para ulama itu bahwa organisasi tersebut mengajarkan hal-hal yang baik mungkin ya. Nah, jadi gini Kang, di setiap organisasi itu mungkin perbedaannya juga banyak gitu. Pasti. Tidak semata-mata berpendapat tanpa ada hadis yang kuat. Betul kan? Betul. Nah, jadi gini pertanyaannya. Di setiap organisasi itu ada yang contohnya misalkan di bab akikah. Dari bab akikah. Jadi itu kan ada hadis yang mengatakan bahwa akikah itu dilaksanakan pada 7 hari. Kalau nggak salah saya apa itu teksnya itu saya nggak tahu gitu. Dan cuman saya tahunya itu dilaksanakan pada hari ke-7 gitu aja titik. Nah, jadi gini, di setiap organisasi itu kan beda-beda loh ini. Ada yang mengatakan bahwa bisa di hari 9, bisa juga di hari ke-14, di 21 hari dan lain sebagainya. Gimana tuh Kang, menurut Akang? Menurut yang saya tahu ya, untuk masalah akikah itunya, mungkin untuk dalilnya nanti Ustadz aja yang bisa lebih tahu ya. Mungkin kalau misalkan nanti saya juga ada salah, boleh diluruskan ya tadi ya. Karena sejauh batas keilmuan yang saya tahu, untuk akikah itu dilakukan pada hari ke-7 tuh. Itunya pada hari ke-7. Yang mana di sana orang tua dari anak yang dilahirkan itu menyembelih kambing. Kalau misalkan laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor, kan gitu ya. Dan itu dilakukan pada hari ke-7, bukan kelipatan 7 ya. Mungkin kalau misalkan salah nanti tolong dikoreksi ya tadi ya. Dan Islam itu tidak memberatkan ya, ketika seseorang melaksanakan sebuah ibadah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu mengharapkan kemudahan dan Allah tidak mengharapkan kesusahan. Di dalam agama, ketika satu perkara tidak bisa terlaksana karena adanya sesuatu mungkin ya, mungkin karena keterbatasan materi atau keterbatasan kemampuan, pasti akan ada solusi itu kan. Mungkin sikon yang tidak mendukung ya. Seperti halnya contoh pada kaifiat akikah ini gitu kan. Ketika misalkan orang tua tidak mampu menyembelih kambing misalkan untuk anaknya, kemudian kan ada kaifiat lain kan turunannya dari sana gitu kan. Selain menyembelih kambing kan, kalau misalkan tidak mampu cukup mencukur rambut anak, kemudian ditukar dengan emas atau perak yang sebanding dengan
bobot rambut anak tersebut. Kemudian kayak selain dari itu, kalau misalkan masih tidak mampu, cukup diberi nama. Sudah cukup simple sih ya. Cukup memudahkan gitu kan agama, tidak harus memberatkan. Yang penting yang jadi tuntutan kita, patokan kita waktunya tadi. Karena mungkin gini ya Tum ya, jadi sebelum kita melaksanakan sebuah ibadah tuh sebetulnya mah kita harus tahu dulu ya makna ya dari ibadah itu sendiri mungkin ya Tum. Itu tuh. Maka kayak tadi kan yang dijelaskan Ustadz itu panjang lebar kayak bab tadi. Jadi satu perkara ibadah itu satu perkara yang ada atau yang sudah ditentukan baik tempatnya atau waktunya atau alatnya itu kan. Ibadah teh semua kaifiat ibadah itu sudah ada ketentuannya. Ibadah itu kalau tidak salah mufrad dari kata abid ya tadi ya. Artinya taat. Artinya taat kan ya. Jadi ketika kita melakukan suatu ibadah, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah ridhoi kita taati, itu jadi ibadah gitu tuh. Nah makanya di dalam kaifiat ibadah itu khususnya yang bersifat hablum minallah ya, itu sudah ada ketentuannya. Sudah ada ketentuannya, baik ada yang ditentukan waktunya, ada juga yang ditentukan tempatnya, seperti naik haji misalkan kita harus ke Mekah, nggak bisa naik haji ke Paris, gitu kan? Dan itu udah ada ketentuan tempatnya atau ketentuan alatnya seperti itu. Makanya segala sesuatu kalau misalkan bisa jadi ibadah ketika itu di dalam ridho Allah. Dengan kata lain, yang menjadi ridho Allah itu sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan Al-Hadis gitu tuh. Nah mungkin jadi gini tadi yang saya tanyakan ke Kang Aceh itu hadis dari akikah di hari ke-7. Nah yang ingin saya tanyakan sama Ustadz, apakah boleh di lain hari ke-7? Karena di situ mungkin kita sama-sama tahu orang berbeda. Dalam arti, dalam segi materi, ada yang mampu, ada yang kurang mampu. Tapi ingin melaksanakannya, gitu. Silakan Ustaz. Baik, pertama harus kita pahami bersama bahwa hukum akikah itu adalah sunnah muakkadah ya. Sunnah yang mendekati pada wajib. Kenapa tidak wajib? Karena ada kemungkinan kondisi seseorang atau sebuah keluarga itu berada dalam ketidakmampuan. Sementara akikah itu adalah ibadah yang dia harus mengeluarkan finansial, mengeluarkan mal kan, ibadah mal itu. Nah, kalau melihat hadis riwayat Imam Abu Daud, di sana disebutkan kullu gulamin rohinatun bil akikoti. Setiap bayi itu dia tergadaikan dengan akikahnya. Apa akikahnya itu? Sulbahu anhu yauma sabihi. Akikah itu adalah menyembelih. Menyembelih. Pada kapan? Kapan disembelihnya itu? Yauma sabihi. Pada hari ke-7 bayi dilahirkan. Kata kalimatnya itu hari ke-7, bukan kelipatan 7. Ya. Jadi perlu kita pahami bersama, akikah itu dilaksanakan adalah pada hari ke-7, bukan kelipatan 7. Terus bagaimana kalau yang tidak mampu secara finansial? Kembali kepada tadi yang Ayah Aceh sebutkan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu tidak menghendaki kesulitan, Allah itu menghendaki kemudahan gitu kan. Nah, makanya di sini akikah itu tidak jatuh pada wajib. Kalau jatuh pada wajib berarti menyulitkan untuk orang yang tidak mampu gitu kan. Nah,
di sini kalau misalnya tidak mampu akikah itu pada hari ke-7, maka tidak mengapa tidak akikah juga. Oh. Adapun nanti ingin tahadus binikmah, menampakkan kenikmatan karena punya anak, bisa menyembelih di hari 8, hari 10 dan sebagainya, dengan catatan itu bukan akikah tapi sedekah biasa saja. Gitu. Begitu. Jadi poin pentingnya itu akikah dilaksanakan di hari ke-7. Betul. Di luar hari ke-7 berarti itu termasuknya tasyakur binikmah. Tahadus binikmah. Tahadus binikmah. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya tentang kaifiat muamalah. Jadi kaifiat muamalah itu yang saya tahu itu sosialisasinya mungkin ya. Sosialisasi kepada tetangga, mungkin ke masyarakat sekitar mungkin. Nah, saya ambil contoh biar simpel dan sederhana seperti ini, Ustadz. Jadi saya parkir motor, contohnya misalkan di daerah saya karena tidak terpaku dengan larangan. Nah, oke. Jadi contohnya seperti ini, saya parkir motor, contohnya di rumah Kang Aceh. Walaupun tidak ada orangnya, pasti Kang Aceh mengizinkan. Nah, kalau misalkan saya parkir di rumah Ustadz, gitu, dengan catatan dengan catatan Ustadznya tidak ada, tapi saya langsung menitipkan motor di sana, gitu, tanpa ada akadnya. Nah, yang ingin saya tanyakan seperti ini, Ustadz. Apakah boleh seperti itu atau kita harus ada itikad dulu gitu? Ya, memang pada dasarnya hukum asal dari muamalah itu boleh ya. Cuma nanti yang namanya al-ibahah, mubah itu dia akan dapat berubah hukum sesuai adat kebiasaan gitu kan di suatu daerah, sesuai tradisi. Itu bisa berubah-ubah. Contoh kayak tadi. Kalau misal di Kang Aceh parkir itu tanpa izin boleh, maka tidak mengapa, tidak haram. Tapi ketika di suatu rumah, di rumah yang lain parkir itu harus ada izin, tapi sementara kita tidak izin, maka itu berubah hukumnya. Contoh lain misal mengambil rumput di kebun tetangga, ya. Kalau di daerah sini misal tanpa izin juga boleh, maka orang yang mengambil rumput itu tidak mengapa meskipun tanpa izin. Tapi kalau misal pindah ke suatu daerah justru malah dianggap mencuri, nah di sana justru berubah si ibahahnya itu, si mubahnya itu berubah jadi haram karena tanpa izin. Jadi yang namanya al-ibahah, yang namanya perkara muamalah itu nanti bisa berubah sesuai dengan tradisi. Di sana berlaku usul fikih al-adatu al-muhkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Jadi poin pentingnya kalau di daerah, contohnya di daerah saya, misalkan mengambil rumput tidak ada larangan, dengan catatan tidak ada larangan, dibolehkan saja, itu masuk hukumnya halal. Halal, betul. Kalau misalkan di daerah yang lain, misalkan harus ada dengan catatan dengan harus ada izin, kita mengambil rumput di daerah tersebut itu diharamkan. Betul. Begitu. Seperti itu. Nah, mungkin saya lompat dulu sedikit ke Kang Aceh. Jadi gini Kang, menyikapi bab muamalah ini sebenarnya kalau saya tilai ini susah-susah gampang sih Kang. Nah, jadi gini Kang, menurut Akang muamalah ini apa sih gitu, dan baiknya dilaksanakan di lingkungan sekitar itu seperti apa? Untuk urusan muamalah kalau diusulnya kan kayak tadinya bahwa hukum asal dari perkara muamalah itu mubah, betul, mubahnya, sehingga ada dalil yang melarangnya. Jadi secara kaifiat sih boleh-boleh aja ya Tumnya. Mungkin untuk sebetulnya yang tadi dijawab sama Ustaz juga itu udah beres sih ya. Kembali ke adab sih ya. Kembali ke adab sebetulnya. Sehingga tidak ada dalil yang melarangnya. Mungkin saya ambil contoh lain mungkin ya.
Apa tuh? untuk hukum aurat ya. Oke. Misalkan untuk hukum aurat kan kalau wanita seluruh tubuh kan kecuali wajah dan telapak tangan gitu kan. Oke. Sedangkan sebenarnya bukan hanya wanita loh, sebetulnya pria juga kan punya batasan aurat gitu kan. Oke. Ya satu dalil mengatakan dari antara pusar sampai lutut, atau dalil lain ada yang mengatakan cuman satu cawat itu Iya. kan. Nah, itu untuk nantinya kembali ke adab itu kan. Mungkin berarti kalau misalkan tuntutan sholat itu menutup aurat, berarti kan misalkan kita pakai sontok juga kan udah Iya. sah gitu kan. Iya, benar. Cuman apakah itu masuk ke adab atau tidak? Nah, di situ mungkinnya masuk ke adab tidak. Kalau misalkan untuk daerah yang memang secara adabnya sudah melakukan seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk adab yang daerahnya yang tidak melakukan seperti itu ya kita adaptasi aja untuk daerah tersebut. Dan sebetulnya mah harus lebih diperhatikan ya, khusus untuk muamalah mungkin lebih identik bersifat hablum minanas ya tadi ya. Harus lebih diperhatikan sesuatu yang berhubungan dengan hablum minanas. Karena untuk urusan hablum minallah itu bisa beres dengan taubat. Nah, untuk hablum minanas sebelum saling islah sehingga tidak saling islah, itu tidak beres. Mungkin itu untuk urusan muamalahnya yang harus lebih diperhatikan. Iya. Oke. Nah, jadi buat para pemirsa, buat para penonton, khususnya subscriber saya di Iedati Channel, mudah-mudahan dengan adanya video ini kita bisa memilah dan memilih mana yang terbaik buat diri kita sendiri, terutama di bidang ibadah. Nah, mungkin dari pertemuan ini saya Ustadz Depi sama Kang Aceh yang fenomenal dicukupkan sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan karena kita hanya manusia biasa, yang sempurna hanya dua. Yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua Demian. Nah, itu saya yang yang dapat saya sampaikan. Saya Iedati pamit undur diri. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share-nya biar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.